Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagu alaina ni'amahu zahiratan wa batinah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Berjumpa kembali dengan saya untuk membahas tema-tema penting dan menarik. Kali ini saya ingin mengangkat tema Madhab Bung Karno untuk negara bangsa Indonesia. Ini sesungguhnya hanya bagian kecil dari hasil riset saya yang kemudian jadi disertasi saya yang saya pertahankan untuk meraih gelar Doktor Ilmu Politik di Universitas Indonesia tahun 2010. Jadi tak terasa sudah 23 tahun yang lalu saya menjalani ujian promosi doktor, diuji oleh 9 profesor untuk mempertahankan konsep dinamika antara Islam dan nasionalisme. Ini yang membuat saya bersinggungan secara cukup intensif dengan gagasan-gagasan Bung Karno, sehingga bisa kita bahas ini madhab Bung Karno dalam konteks politik kenegaraan di Indonesia. Tetapi agar kita tidak salah paham, agar kita bisa memahami dengan baik apa sesungguhnya yang dimaksud dengan madhab Bung Karno ini, maka saya ingin memulai dari definisi. Madhab itu apa? Madhab adalah bahasa Arab. Kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Arti aslinya adalah, karena ini berasal dari kata zahaba, fi'il madinya zahaba. Zahaba artinya pergi. Madhab adalah isim makan atau kata benda yang menunjukkan tempat. Maka artinya menjadi tempat pergi. Kalau tempat pergi berarti jalan. Berarti apa ini? Arti madhab Bung Karno berarti jalan pikiran Bung Karno. Jadi jalan pikiran Bung Karno untuk negara bangsa Indonesia. Kemudian kalau ini biasanya madhab biasanya digunakan dalam konteks fikih. Kajian fikih ini menggunakan kata madhab. Kemudian kalau untuk kajian teologi yang digunakan adalah firqah. Karena kalau kita pelajari sejarah Islam sejak awal, kita akan menemukan setelah Nabi Muhammad meninggal, kemudian diganti Khulafaur Rasyidin, pada pemerintahan Ali terjadi konflik besar. Maka kemudian ada kelompok-kelompok. Ada yang kemudian mendukung Ali, ada yang mendukung Muawiyah, ada yang kemudian mengkafirkan keduanya. Yang mendukung Ali misalnya disebut sebagai Syiah. Itu adalah firqah yang kemudian mendukung Ali. Firqah arti aslinya adalah pecahan atau kelompok. Maka tadi itu kelompok yang mendukung Ali. Syiah artinya juga kelompok. Jadi Syiatu Ali. Yang dimaksudkan dengan kata Syiah adalah Syiatu Ali, kelompok Ali. Kita tidak akan panjang-panjang di sini, nanti bisa menghasilkan polemik baru. Nanti pada kajian yang lain kita lanjutkan lagi. Kemudian kalau tadi madhab biasanya digunakan dalam kajian fikih, kemudian firqah dalam kajian teologi, kemudian kalau dalam kajian tasawuf ada istilah thoriqah. Dari kata thorik, thorik artinya juga jalan, tetapi juga ada istilah suluk. Suluk berasal dari kata salaka, salaka artinya berjalan. Maka orang yang menjalani aktivitas tasawuf, aktivitas thoriqah, disebut sebagai salik. Maksudnya adalah orang yang menjalani kehidupan sufi. Ini tadi 3 istilah yang digunakan di dalam disiplin keilmuan Islam. Madhab, firqah, dan thoriqah atau suluk. Dalam bahasa Indonesia, kata madhab ini diserap menjadi mazhab atau mashab. Jadi gampang kita mengidentifikasi orang yang mengucapkan ini. Kalau fasih mengucapkannya dengan madhab, nah itu santri. Tapi kalau mengucapkannya mazhab, itu bukan santri. Kalau mengucapkannya mashab, itu jauh dari tradisi santri. Kira-kira begitu. Ini adalah analisis sederhana. Kita mengenal istilah-istilah ini dalam bahasa Indonesia, sehingga kemudian digunakan dalam disiplin ilmu-ilmu sosial, politik. Misalnya kita sering mendengar ada madhab Frankfurt misalnya. Kemudian ada madhab Chicago. Ini soal pemikiran
sosial politik. Kemudian kalau di Indonesia juga pernah ada itu. Dulu waktu saya masih mahasiswa, ada kajian terhadap gagasan-gagasan Cak Nur di Ciputat yang kemudian menghasilkan buku berjudul Dekonstruksi Islam Madhab Ciputat. Jadi sebenarnya ini adalah istilah yang teknikal sekali. Maka kalau ada orang menggunakan istilah madhab, sebenarnya yang ingin dikaji, yang ingin dibicarakan adalah jalan pikirannya. Itulah yang digunakan. Jadi kalau madhab Bung Karno, maka kita akan membedah bagaimana jalan pikiran Bung Karno tentang konstruksi negara Indonesia ini setelah merdeka. Konteksnya pada saat itu, Indonesia sedang mempersiapkan kemerdekaan. Maka kemudian dibentuk yang namanya BPUPKI dan kemudian dilanjutkan dengan PPKI. Di dalam BPUPKI dan PPKI ada dua firqoh, ada dua kelompok. Yang pertama adalah firqoh, kelompok yang dikomandani oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno ini sesungguhnya juga bisa dikatakan sebagai orang yang sangat empati, sangat simpati pada Islam dan agamanya tentu saja Islam. Kemudian ada Bung Hatta. Kalau Bung Karno mungkin diragukan karena bukan anak ulama, tapi ada Bung Hatta di situ yang merupakan anak ulama dari Bukit Tinggi di Sumatera Barat sana. Bahkan dia adalah generasi ketiga keturunan ulama tarekat yang terkenal pada zamannya, yaitu Syekh Abdurrahman. Jadi ini keturunan ulama, tetapi gagasan politiknya adalah gagasan politik untuk mengkonstruksi Indonesia merdeka sebagai negara bangsa atau negara nasional. Ini diambil dari istilah barat nation state. Kemudian di sebelahnya ada kelompok lain, ada firqah lain, diisi oleh orang-orang yang berasal dari pergerakan Islam. Yang banyak dari Muhammadiyah, ada juga dari NU. Dari Muhammadiyah misalnya ada Ki Bagus Hadikusumo, ada Kasman Singodimedjo, ada Profesor Kahar Muzakir, ada yang terkenal nih, Kiai Agus Salim, ada Kiai Haji Wahid Hashim, ada satu orang ini yang dari NU. Yang tadi itu dari Muhammadiyah. Yang dari kelompok Islam yang lain, ya banyak. Ada 60 orang kan itu totalnya di BPUPKI. Kemudian ditambah lagi dengan yang lain. Ini adalah forum yang tadi diisi oleh dua kelompok dengan madhab yang berbeda dalam mengajukan konsep tentang Indonesia merdeka akan dikonstruksi sebagai apa. Dua-duanya adalah patriotis. Ini jangan salah juga. Nanti dikira kalau nasionalis cinta tanah air, kalau Islam tidak cinta tanah air, itu adalah persepsi yang keliru. Dua-duanya, dua firqoh ini adalah dua firqoh yang sama-sama mencintai Indonesia. Mereka adalah para patriotis yang ingin agar Indonesia merdeka. Hanya saja berbeda dalam gagasan untuk mengkonstruksi Indonesia merdeka. Yang kelompok Bung Karno dan teman-teman menginginkan agar Indonesia merdeka dikonstruksi sebagai nation state atau negara nasional, sedangkan kelompok sebelahnya, kelompok Islam tadi menginginkan agar Indonesia merdeka dikonstruksi sebagai Islamic State atau negara Islam. Itu saja sebenarnya. Nah, kemudian mereka berdialektika di sini. Nah, ketika berdiskusi keras itu, ternyata memang Pak Karno ini, Soekarno ini yang nampaknya lebih dominan. Gagasan-gagasannya banyak dipakai, tetapi gagasan-gagasan kelompok Islam ini juga masuk. Kalau kulitnya, bungkusnya, namanya memang gagasan Bung Karno masuk. Tetapi isinya ternyata, walaupun sudah banyak revisi, ternyata banyak juga dari kelompok Islam ini yang masuk. Nanti kita lihat. Kenapa kelompok Islam tidak mau dengan konsep negara bangsa? Karena konsep nation state ini adalah konsep yang dianggap sebagai konsep sekuler. Karena awalnya konsepsi negara bangsa ini diambil dari Eropa. Karena pada abad 17 setelah adanya Piagam Westphalia, kemudian ada perkembangan baru. Negara-negara di Eropa kemudian dikonstruksi sebagai negara bangsa. Awalnya negara-negara itu dikonstruksi sebagai
religio integralisme Katolik. Jadi dasar negaranya adalah agama Katolik. Dan ini sebenarnya kalau kita runut ke belakang, Islam juga mirip-mirip begitu. Walaupun pada era Nabi Muhammad kita tidak bisa mengatakan bahwa yang terjadi adalah religio integralisme Islam, enggak juga gitu. Kenapa? Karena pada saat Nabi Muhammad berkuasa di Madinah ada berbagai macam kelompok yang hidup bersama sebagai satu bangsa yang diikat dalam piagam Madinah. Hanya saja memang kemudian setelahnya Nabi Muhammad diganti oleh Khulafaur Rasyidin, 4 orang itu dengan cara yang berbeda-beda, cara memilihnya. Maka ini nanti juga bisa kita jadikan sebagai argumen bahwa gagasan khilafah yang dikemukakan oleh teman-teman kita di Hizbut Tahrir misalnya, itu adalah gagasan miskonsepsi. Dalam tulisan saya sudah saya sebut, itu adalah miskonsepsi. Kenapa? 4 orang khalifah tadi dipilih dengan cara yang berbeda. Setelah 4 khalifah ini, ada daulah Umayyah. Itu kan sebenarnya kerajaan saja. Dimulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan sampai kemudian berakhir. Kemudian berdiri daulah Abbasiyah, itu juga kerajaan juga. Kemudian yang disebut khilafah adalah daulah Utsmaniyah atau Ottoman itu, yang kemudian berakhir pada 1924 itu. Dibubarkan pada tahun 1924. Nah, ini dianggap sebagai khilafah, padahal itu kerajaan. Makanya sesungguhnya konsepsi khilafah mereka ini adalah konsepsi yang tidak menemukan basis argumentasinya dalam kehidupan Nabi Muhammad, kemudian setelah Nabi Muhammad 4 khalifah tadi itu. Karena itu sistemnya beda-beda, dan yang terakhir yang diakui sebagai khilafah itu adalah kerajaan sesungguhnya. Bung Karno melihat negara-negara Eropa ini maju. Negara-negara di Eropa dianggap sebagai negara yang lebih baik dibandingkan negara-negara yang lain. Sampai Turki setelah dibubarkan itu kemudian juga meniru negara-negara Eropa dalam mengkonstruksi negaranya, dimulai dari Mustafa Kemal Atatürk. Tetapi Bung Karno memiliki gagasan yang agak berbeda. Maka kemudian lahirlah ini, dalam negosiasi ini kelihatan ada semacam dialektika yang dari tesis, antitesis, kemudian menghasilkan sintesis. Kalau mempersatukan agama dengan negara, nanti jadinya seperti di Eropa ketika dilakukan yang namanya penyatuan antara agama dengan negara. Ini pola satu, pola hubungan antara agama dengan negara. Menyatukan agama dengan negara menyebabkan penyelewengan kekuasaan. Pemahaman keagamaan digunakan untuk menghukum orang yang tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh elit agama. Dalam konteks itu adalah gereja. Maka seperti Galileo Galilei, Kopernikus, itu kan kemudian dianggap sebagai orang sesat. Kemudian dihukum dengan perangkat negara, basisnya adalah pemahaman keagamaan di gereja. Itulah yang kemudian menyebabkan banyak intelektual melakukan perlawanan tepatnya, dan kemudian mereka menginginkan agar negara tidak didasarkan pada agama, tetapi negara harus dipisahkan dari agama. Maka istilahnya adalah sekuler, sekularisasi, kemudian menghasilkan paham yang disebut dengan sekulerisme. Jadi awalnya di sini bersamaan dengan temuan-temuan baru di bidang sains, kemudian politiknya juga dipisahkan, antara agama dengan negara dipisahkan. Maka muncul yang disebut dengan negara sekuler. Negara sekuler adalah negara yang tidak didasarkan pada agama. Lalu dasarnya apa? Dasarnya adalah bangsa. Bangsa mereka itu ya orang Eropa itu kulitnya putih, rambutnya pirang, matanya biru, bahasanya bahasa Inggris, agamanya Katolik. Nah, itu adalah bangsa. Tetapi pemisahan agama dengan negara ini dianggap tidak realistis. Jadi sampai di sini sudah ada 2 pola. Yang pertama tadi itu menyatukan antara agama dengan negara. Menyatukan agama dengan negara menyebabkan ada penyelewengan kekuasaan oleh elit agama. Tapi kemudian juga dilihat, kalau agama dengan negara dipisahkan, kayaknya nggak realistis. Maka muncul gagasan yang ketiga, yaitu menjadikan agama sebagai landasan
moral dan etika dalam kehidupan politik. Nah, ini yang kemudian terjadi di Indonesia. Tadi berkat dialektika antara kelompok nasionalis yang tadi dipersepsikan awalnya sebagai kelompok sekuler, maka juga sering disebut sebagai kelompok sekuler, padahal enggak sebenarnya. Nah, kemudian yang kedua tadi kelompok Islam. Dari sinilah kemudian muncul gagasan yang tengah-tengah antara keduanya tadi, tidak sekuler, tetapi juga tidak menyatukan, karena realitas di Indonesia ada banyak agama. Kalau di Eropa tadi kan agamanya cuma satu. Kalau di Indonesia tidak. Kalau di sana rasnya relatif homogen, tetapi di Indonesia tidak. Ada orang Papua yang kulitnya hitam, rambutnya keriting. Ada orang Jawa kayak saya yang kulitnya sawo matang, rambutnya macam-macam. Ada orang Manado yang hidungnya mancung, kulitnya putih, orangnya agak besar. Ada orang Ambon yang rahangnya agak besar, orangnya tinggi, agak hitam. Kemudian ada lagi orang-orang di Sumatera yang berbeda-beda lagi. Tetapi mereka yang berbeda-beda ini kemudian merasa sebagai satu bangsa. Itu muncul misalnya setelah adanya Sumpah Pemuda. Maka mereka walaupun berbeda-beda tadi merasa sebagai satu bangsa, bangsa Indonesia. Ini bisa dilihat di dalam buku Benedict Anderson misalnya. Walaupun sebutannya seperti negara barat, negara-negara di Eropa tadi itu, konstruksinya, tetapi isinya beda. Bungkusnya bernama sama, tetapi isinya beda. Bedanya bagaimana? Kalau negara-negara Eropa tadi menggunakan konstruksi negara yang sekuler, bahkan nanti kalau kita lihat lagi itu sekulernya beda-beda. Ada yang sekuler biasa saja, seperti Inggris, kemudian kalau di luar Eropa ada Amerika misalnya, itu sekuler biasa aja. Sekuler itu maksudnya yang penting tidak ada penyatuan antara agama dengan negara. Tetapi ada yang sekulernya itu ekstrim. Saya menyebut dalam disertasi saya sebagai sekulerisme laikisme. Istilah ini saya ambil dari Turki. Turki juga sama. Jadi kalau dalam dunia Islam yang kemudian negaranya dipisahkan dari agama, itu Turki. Dan sekulerismenya adalah sekulerisme yang ekstrim. Tidak boleh ada visibilitas agama di ruang publik. Tidak boleh ada orang pakai jilbab. Kalau di Eropa, yang Eropa beneran, kalau Turki ini kan the segment of Europe. Walaupun ada bagian negaranya yang di Eropa, tapi cuma kecil, dan dia dianggap sebagai bukan Eropa. Yang Eropa beneran, Eropa asli, adalah Perancis. Perancis juga begitu. Sampai hari ini tidak boleh ada visibilitas agama di ruang publik. Tidak boleh orang menampakkan kalung salib, kemudian topi Yahudi misalnya. Tidak boleh. Kenapa? Karena mengambil konstruksi sebagai negara bangsa yang sekulerismenya itu sekulerisme garis keras, kira-kira begitu. Nah, Indonesia ini dikonstruksi sebagai negara bangsa yang religius. Awalnya tadi ada dua kelompok yang menginginkan negara Indonesia dikonstruksi sebagai negara bangsa. Yang satu menginginkan agar Indonesia merdeka dikonstruksi sebagai negara Islam. Kemudian turun tuntutannya kelompok Islam ini. Kalau tidak mau negara Islam, Islam sebagai dasar negara. Kemudian turun lagi, akhirnya Piagam Jakarta. Sudah sepakat nih. Tapi ternyata pada saat mau diresmikan, ada orang dari Indonesia Timur, ini konon. Kemudian disampaikan oleh Pak Hatta, kalau masih seperti ini maka Indonesia Timur tidak akan bergabung dengan Indonesia Merdeka. Mereka akan memisahkan diri. Maka kemudian dilakukanlah lobby. Yang paling keras ini adalah Ki Bagus Hadikusumo. Karena memang NU dan Muhammadiyah ini harus diakui sejarah ini. NU dan Muhammadiyah ini adalah dua organisasi yang awalnya memang menginginkan agar negara Indonesia merdeka dikonstruksi sebagai negara Islam. Kemudian yang paling keras tadi Ki Bagus Hadikusumo. Maka kemudian Bung Karno meminta kepada Pak Kasman Singodimedjo untuk melakukan lobby kepada Ki Bagus Hadikusumo. Udah, yang penting Indonesia merdeka dulu. Dasar negaranya Pancasila. Nah, kemudian negosiasi. Ini ada 4 poin yang kemudian dinegosiasikan, yang tadinya itu Islam banget gitu, atau setidaknya menggunakan bahasa Arab. Misalnya ada kata muqaddimah yang kemudian diganti dengan pembukaan tuh, Undang-Undang Dasar 45-nya itu. Kemudian Piagam Jakarta
yang menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 diganti dengan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Itu permintaan Ki Bagus Hadikusumo. Tadinya kan ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian diganti ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga, yang tadinya presiden adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam, tetapi di sini kemudian dan beragama Islamnya dihapus, sehingga tidak nampak diskriminatif. Kemudian yang keempat adalah negara berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban tadi itu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah itu dia. Ini berarti kan terjadi negosiasi. Pancasilanya juga dinegosiasi. Tadinya Pak Karno sudah memiliki 5 sila, tetapi sila ketuhanan ada di sila kelima. Nah kemudian jadi sila yang pertama dengan tadi ketuhanan yang Maha Esa atas permintaan Ki Bagus Hadikusumo, hasil negosiasi. Tetapi sekali lagi tadi konstruksi negara kita adalah konstruksi negara bangsa. Cuma kalau kita lihat Pancasilanya, oh luar biasa di dalamnya. Sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Itu sesungguhnya prinsip tauhidnya sangat kuat. Kemudian kalau kita lihat lagi, kalau tadi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu aspeknya fikih, fikih sekali. Tapi dengan ketuhanan yang Maha Esa jadi naik derajatnya, itu tauhid. Nah kemudian yang kedua, sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau Pak Karno cuma 2 kata tadinya. Nah kemudian jadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Baru kemudian persatuan Indonesia. Kalau kita lihat sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu ada 2 kata yang sangat fundamental yang biasanya digunakan dalam dunia akademik Islam, adil, beradab. Nah, persatuan Indonesia ini umum. Kemudian yang mantap lagi adalah sila kelima, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini sungguh Islami banget ini. Yang tadinya cuma demokrasi saja, usulan Bung Karno, tetapi kemudian jadi kerakyatan. Jadi sistem demokrasinya itu pakai ini. Kerakyatan itu berasal dari kata ro'iyah. Ro'iyah itu berasal dari kata ro'a yang ada di dalam hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah penggembala dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalaannya. Jadi ra'iyah itu konsepnya adalah konsep yang digembalakan, yang diatur. Ra'in siapa? Penggembala. Penggembala ya pemimpin. Maka kerakyatan yang dipimpin oleh siapa? Oleh hikmah kebijaksanaan. Hikmah itu bagaimana? Kalau simpel ya diartikan dengan kebijaksanaan itu. Tapi kalau kita bahas lagi bisa panjang lagi. Oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini kemudian melahirkan lembaga majelis yang namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Berasal dari kata syawaro yusawiru musyawarotan. Artinya adalah memeras, saling memeras. Jadi kalau ada 2 orang ketemu itu saling memeras. Yang diperas apanya? Kalau awalnya yang dimaksud memeras itu adalah memeras madu dari tempat tolonya itu, kemudian diperas menghasilkan madu yang murni berfungsi untuk mengobati segala macam penyakit. Nah kalau ada anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat kemudian saling memeras, yang diperas apa? Otak yang diperas. Hasil dari perasan itulah yang digunakan untuk membangun kebijakan politik kenegaraan agar bebas dari penyakit-penyakit kenegaraan, masyarakatnya menjadi masyarakat yang sehat. Itu yang dimaksud dengan permusyawaratan, perwakilan. Perwakilan berasal dari kata wakil. Wakil artinya adalah penguasa. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wakil itu artinya penguasa. Jadi yang dimaksudkan wakil di sini adalah wakil rakyat, penguasa rakyat yang mereka memiliki kekuasaan untuk membuat kebijakan politik kenegaraan. Baru kemudian sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini nuansanya ekonomi. Jadi jangan sampai ada orang yang kaya sekali, kemudian ada orang miskin-miskin.
maka harus ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau melihat ini, bungkusnya memang negara nasional. Karena tadi di sini ada banyak agama yang semuanya harus mendapatkan keadilan di hadapan negara, walaupun mayoritasnya Muslim. Dan kemudian tadi diterima oleh Ki Bagus Hadikusumo karena dijanjikan oleh Pak Karno, udah yang penting merdeka dulu. Nanti urusan ideologi negara kita bicarakan setelah Indonesia merdeka. Diterima itu oleh Ki Bagus Hadikusumo. Maka kemudian Ki Bagus Hadikusumo datang ke Jogja pada saat itu, kemudian menyatakan di dalam forum yang ada di Jogja, mengatakan perjuangan belum selesai. Bisa diketik itu di Google, ketik aja Ki Bagus Hadikusumo perjuangan belum selesai, itu pasti muncul. Itu konteksnya nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini adalah di antara madhab Bung Karno, yang di antara gagasannya adalah menjadikan Indonesia merdeka sebagai nation state. Tetapi nation state-nya kemudian terwujud dalam nation state yang religius. Itu temuan disertasi saya. Jadi Indonesia ini bukan negara sekuler, juga bukan negara agama, tetapi Indonesia dikonstruksi sebagai nation state yang religius atau religious nation state. Sehingga kita semua, umat beragama apapun, bisa hidup bersama, saling menghormati. Kemudian dalam konteks untuk membangun kebijakan-kebijakan politik kenegaraan, umat Islam, umat yang lain juga bisa menjadikan ajaran-ajaran agama sebagai sumber inspirasi untuk membangun kebijakan politik yang sesuai yang diinginkan agar masyarakatnya, agar rakyatnya ini hidup sesuai dengan panduan agama. Jadi sangat memungkinkan. Maka tadi walaupun ada banyak yang dibuang tadi itu sebenarnya bukan halangan. Asalkan apa? Asalkan orangnya cerdas. Kalau umat Islam ini cerdas, mampu memahami agamanya dengan baik, menangkap pesan moralnya, tidak tekstualis, maka kita akan lebih mudah untuk memperjuangkan ide-ide di dalam Islam ini menjadi produk kebijakan politik kenegaraan. Tetapi kalau kita tidak membaca ajaran agama kita sendiri, tidak paham, kemudian kalau paham juga di permukaannya saja, tidak utuh, simplistis pemahamannya, maka sulit untuk memperjuangkan gagasan-gagasan moral Islam ini dalam konteks kehidupan politik kenegaraan. Maka kita semua ini harus terus belajar. Kalau ada orang berpikir maju, jangan kemudian dianggap sesat. Kalau ada orang berpikir melompat, itu karena memang ada pengalaman-pengalaman khusus yang itu hanya didapatkan oleh orang-orang yang menjalani aktivitas-aktivitas real. Tidak hanya pengajian saja. Kalau cuma pengajian saja itu mudah. Yang lebih sulit adalah bagaimana kita ini membangun strategi. Kalau hanya berpikir ideologis saja itu mudah. Tetapi banyak orang yang berpikir ideologis justru membunuh dirinya sendiri. Dan bahkan membunuh Islam, tapi dia nggak sadar. Hanya mengatakan Allahu Akbar, tapi kemudian justru merugikan Islam sendiri. Ini masalahnya yang terjadi di lapangan demikian. Maka saya sering mengajarkan kepada santri-santri di sini, di Monas Institute terutama, karena sejak awal memang saya desain sebagai lembaga perkaderan atau rumah perkaderan dan tahfidz Al-Quran untuk melahirkan santri-santri yang berilmu, berharta, dan berkuasa. Maka saya sering mengatakan bahwa umat Islam ini harus berpikir ideologis, berwawasan politis, dan selalu bertindak taktis strategis. Jangan hanya berkerumun saja, jangan hanya ikut pengajian bagus, tetapi yang lebih bagus lagi adalah melanjutkan pengajian ke pengkajian agar lebih mendalam. Berkumpul bagus, tapi jangan hanya berkerumun, tapi harus berbaris. Umat Islam ini akan diperhitungkan kalau seperti yang ada di surat Shaf, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanum marsus. Jadi kita akan kelihatan menarik apabila kita ini
berbaris dalam shaf yang kuat. Kita berbaris menjadi kekuatan, tidak hanya sebagai kerumunan. Karena kalau kerumunan, ya seperti buih. Jadi kalau kita bisa berbaris dengan rapi, maka tidak akan ada siapapun yang meremehkan kita. Tentu saja yang harus kita lakukan adalah saling berpikir positif, agar kita yang berbeda-beda ini bisa melakukan kerjasama, apalagi yang lebih bagus lagi adalah sinergi. Nah, dengan demikian umat Islam akan menjadi umat yang kuat, umat yang maju, tidak seperti sekarang kita ketinggalan di seluruh aspek kehidupan. Semoga kita mampu untuk memperbaiki diri dan menjadi umat yang terbaik sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummah. Kalian adalah umat terbaik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.